Shalom, puji syukur kepada Tuhan. Kita hari ini bisa beribadah bersama dan ada waktu untuk merenungkan firman lagi ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini saya mau mengajak merenungkan pembahasan kita mengenai buah roh. Ini bagian yang ketiga, bagian yang terakhir ya. Sebelum saya mulai, saya akan mereview dua bagian yang pernah kita renungkan supaya tidak lupa ya. Mungkin juga ada yang tidak hadir waktu itu. Mungkin bagian pertama kita belajar bahwa kalau Roh Kudus itu berkuasa atas kita, itu ada manifestasi-manifestasi tertentu. Jadi ketika Roh Kudus berkuasa atas kita, itu ada akibatnya. Yang pertama, waktu itu kita pelajari bahwa Roh Kudus itu memampukan kita memikul tanggung jawab. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, pasti kita orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, Roh Kudus membuka mata kita untuk melihat rancangan Tuhan. Sehingga kita hidup tidak hanya melihat dengan mata jasmani ini, tapi melihat rancangan Tuhan. Padang gurun, kita lihat seperti pohon buah-buahan, kebun buah-buahan. Roh Kudus meluruskan jalan hidup kita, itu yang ketiga. Contohnya waktu itu, hakim yang meluruskan menghakimi umat Israel, Otniel ya. Jadi kalau ada Roh Kudus ada dalam hidup kita ini akan dibikin lurus. Yang bengkok akan diluruskan. Yang keempat, Roh Kudus itu menjadikan kita tidak takut seperti Simson. Walaupun kita menghadapi sesuatu yang di luar kekuatan kita tidak takut karena pengharapan kita kepada Tuhan. Yang kelima, Roh Kudus memperbarui hati atau inner man, manusia dalam kita. Sehingga kita menjadi manusia yang lain. Yang keenam, Roh Kudus itu memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa, yang ajaib, yang tidak seharusnya terjadi bisa terjadi. Contohnya adalah Raja Daud. Yang ketujuh, Roh Kudus itu menghidupkan, mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Jadi sesuatu yang mati, sesuatu yang tidak ada harapan, sesuatu yang kering menjadi hidup. Bahkan tulang-tulang yang kering ketika dimasuki Roh Kudus menjadi tentara waktu itu dilihat oleh Yesaya. Itu bagian yang pertama, bahwa Roh Kudus ketika hadir itu ada suatu manifestasi dalam hidup kita. Pertemuan yang kedua kita belajar bagaimana esensi buah roh itu. Sabar, kasih, sukacita, itu orang-orang lain ya bisa. Tanpa Tuhan Yesus juga bisa. Orang-orang yang kepercayaan itu bahkan lebih alim daripada kita. Bahkan menyakiti manusia enggak, bahkan hewan pun enggak berani nyakiti, semut pun enggak berani nyakiti. Apa bedanya? Ternyata buah roh yang dimaksudkan di dalam Galatia itu sebetulnya dihasilkan dari hidup oleh roh, dipimpin oleh roh karena kita menjadi milik Kristus. Jadi bukan buah-buah yang dihasilkan oleh kekuatan kita sendiri. Bukan oleh karena kemampuan kita, bukan oleh natur kita, tetapi karena roh hadir. Maka kita menghasilkan buah-buah itu yang seharusnya buah itu dasarnya adalah Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Yesus turun itu kenapa toh? Karena Bapa begitu besar kasihnya. Jadi dasar dari buah itu adalah kasih Bapa. Dan kasih itu melalui Yesus mengalir ke cabang-cabangnya yaitu kita. Sehingga kita dialiri oleh air yang hidup yaitu Roh Kudus itu sehingga menghasilkan buah. Sehingga ada 3 hal yang bisa kita simpulkan dalam buah roh itu adalah dasarnya adalah kasih Bapa, kasih Tuhan. Yang kedua caranya itu bukan cara manusia tapi caranya Roh Kudus. Karena dia yang mengerjakan. Yang ketiga tujuan goalnya itu adalah keselamatan. Jadi buah-buah roh itu goalnya keselamatan. Beda dengan yang dihasilkan oleh dunia ini. Mereka bisa sukacita, bisa kasih, bisa, sabar, bisa. Bahkan sabarnya lebih daripada kita bahkan. Tetapi bedanya ujungnya bukan keselamatan. Nah ini kita sekarang masuk ke bagian ketiga. Kita sudah tahu bahwa Roh Kudus itu ketika hadir ada manifestasinya. Sudah tahu ya kalau cabang itu nempel di pokok tanaman, contohnya anggur ya, pokok anggur ada cabang itu tidak langsung nempel terus berbuah kan. Dia memperpanjang batangnya dulu.
dia mengeluarkan cabang-cabang lagi. Dia mengeluarkan daun. Sebelum berbuah dia mengeluarkan bunga. Jadi kalau boleh saya berandai-andaikan, dianalogikan, 7 hal tadi yang dibahas di bagian pertama, itu seperti itu mendahului keluarnya buah roh. Ada tanggung jawab, ada diperbarui menjadi manusia yang baru dan sebagainya. Tadi 7 hal yang saya sebutkan tadi di bagian awal, itu seperti sebuah cabang sebelum berbuah itu ada keluar daunnya, keluar bunganya dan sebagainya. Nah itu waktu saya ngomong, ini belum ngomong buah roh loh, ini masih ngomong manifestasi awal Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Jadi kalau Anda belum bisa bertanggung jawab, jangan gedabrus mau ngomong buah roh. Ya toh sebelum cabang itu memanjang, mengeluarkan sulur, mengeluarkan daun, mengeluarkan bunga, mana mungkin carang itu berbuah. Nah ada bagian-bagian tertentu yang harus kita lakukan yang kita bahas sudah di bagian pertama itu. Tapi saat ini kita mau belajar lebih dalam langsung ke buah rohnya. Kalau kita lihat buah roh ini dibahas di dalam kitab Galatia. Bapak Ibu kalau di rumah nanti usahakan ya cuma 6 pasal bacaan semua kitab Galatia itu. Kitab Galatia ini adalah kitabnya yang ditulis surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Di situ di awal-awal dibahas bahwa Rasul Paulus membahas bahwa orang-orang menjadi pengikut Yesus, murid-murid Yesus itu bukan orang-orang yang hidup di bawah kuk hukum Taurat. Tetapi hidup di dalam anugerah Kristus, di dalam penebusan Kristus. Kita hidup menjadi miliknya Kristus. Kita baca Galatia 5 ayat 1. Jadi kita kalau baca pasal 1 ayat 4, pasal 4 itu ngomong soal itu, soal sunat, soal hukum Taurat dan sebagainya. Bahwa orang yang ditebus Yesus itu tidak hidup di bawah kuk hukum Taurat. Tetapi hidup bagi Kristus. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Walaupun kita menjalankan hukum Taurat, tidak membunuh, tidak mencuri dan sebagainya, tetapi kita tidak hidup di bawah kuk hukum itu. Kenapa? Karena kita sudah mengganti kuk hukum Taurat itu dengan kuk yang dikenakan Yesus, yaitu belajar lemah lembut dan rendah hati. Ketika kita ditebus Yesus, kita merdeka, kita menjadi miliknya Kristus, disitulah kita punya kesempatan untuk nempel di pokok anggur yang benar itu, untuk menghasilkan buah. Jadi sebetulnya kita ngomong buah roh, itu sebetulnya ngomong mengenai buah dari orang yang merdeka. Terlepas dari kuk hukum Taurat, lalu mengenakan kuk yang baru, yaitu belajar lemah lembut dan rendah hati. Bagaimana caranya? Kita sudah bahas di bagian kedua kan. Dasarnya kasih Bapa, caranya Roh Kudus caranya. Kita buka Galatia 5, maju ke ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Ini sudah dibahas sebenarnya di bagian kedua. Jadi kita harus hidup oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah ini loh saudara. Kadang-kadang kita melakukan apa yang tidak kita kehendaki. Saya tahu, ini tak kasih bayangkan ya. Kalau seseorang menanam anggur, kan dia kepingin dapat buah tuh dari pohon anggurnya. Apa yang dia lakukan supaya pohon anggur itu berbuah? Apakah batangnya dicuili supaya keluar buahnya? Ayo keluar buah. Enggak toh. Begitu pula dengan buah roh, contoh misalnya sabar. Bagaimana saudara belajar sabar? Kalau sabar itu bisa tak uleni Pak, bisa tak taker tepungi, tak taker guloi, tak uleni, tak mixer, tak bakar. Bisa saya bikin sabar gampang. Ya apa caranya bikin sabar? Bisa kita kerjakan? Kita usahakan pun tidak bisa. Saya ini berkhotbah sejak tahun 94-95. Waktu saya masih kuliah. Kalau dihitung sampai sekarang ya kira-kira sudah 28 tahunan saya berkhotbah. Tapi dalam pengalaman saya berkhotbah, saya habis khotbah sabar, selesai khotbah, selesai ibadah, ada yang enggak sabar lalu.
Habis saya berkhotbah rendah hati, saya jumpai nanti ada yang enggak rendah hati. Habis dikhotbahin rendah hati loh padahal. Enggak ada yang bisa nguleni sabar ini menjadi sebuah sabar seperti bikin kue, enggak ada yang bisa. Karena apa? Yang mengerjakan itu Roh Kudus. Jadi bagaimana supaya kita berbuah? Ya hidup oleh Roh ini. Maksudku ialah hidup oleh Roh. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Galatia ini kan bicara mengenai hidup tidak di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di dalam kasih karunia Kristus. Tidak ada cara lain, yaitu hidup oleh Roh. Hidup dipimpin oleh Roh. Karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi kita kenakan kuk yang dikenakan oleh Kristus. Yesus ngomong dalam kitab Yohanes, kenakan kuk. Kuku ini enak dan ringan. Belajar kepadaku lemah lembut dan rendah hati. Kita baca ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Nah, kita kan tidak boleh yang itu kan. Kita harus menghasilkan buah yang lain, yaitu buah Roh. Ingat ujungnya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Jadi buah Roh ini ngomong soal keselamatan, ngomong soal kerajaan Tuhan. Kalau Anda tidak berbuah Roh, buahmu yang tadi ini, yang iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan dan sebagainya, engkau enggak dapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi sebetulnya ujungnya itu bukan sabarnya, bukan, tapi ujungnya kerajaan surga. Seorang petani yang tadi nanam pohon anggur, dia enggak bisa. Ya apa ya, tak bikin tepung-tepungan, tak bikin anggur, tak tempel, enggak bisa. Bagaimana caranya? Ya dia mulai dari pokok anggurnya, dia kasih pupuk, dia sirami. Atau yang dia kasih pupuk kan bukan cabangnya atau pokoknya kan. Karena memang semuanya itu berawal dari pokok anggur. Dari pokok anggurnya itu mengalirkan getahnya itu ke cabang-cabangnya, bikin cabangnya nyulur tambah panjang, keluar daunnya, keluar sulurnya untuk naleni nemplek di batang-batang carang-carang yang ada. Lalu mulai berbunga, barulah berbuah. Apa yang bisa dikerjakan oleh petani itu? Ketika mulai berbunga, ketika mulai berbuah, baru dia bisa mengerjakan di cabang itu. Dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Yang enggak berbuah, dibikin anggur-angguran dari tepung, dari lempung, ditempel. Enggak toh, dipotong. Jadi petani ini tidak punya kewenangan untuk membuat buah di situ. Dia hanya memotong yang tidak berbuah, ngopeni yang berbuah. Kita ya gitu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita enggak bisa. Gimana ya supaya aku orang sabar ya, makan sukacita ya. Bisa. Ayo bagaimana kau makan sukacita? Habis nyanyi-nyanyi terus mencucu. Habis dari ibadah ini loh. Nanti ya kelihatan sekitarmu atau dirimu sendiri kelihatan. Habis ibadah nanti kamu sukacita enggak keluar dari sini? Sabar enggak? Angel Bapak Ibu. Wong saya keluar ini loh nyalami. Ono sing metutut. Nah, dari situ saja loh. Enggak bisa kita mengusahakan mengeluarkan buah sabar itu enggak bisa. Hanya Roh Kudus yang mengerjakannya. Kalau kita mengerjakannya dengan kekuatan kita sendiri, itu seperti buah-buah yang dihasilkan orang-orang dunia luar. Ujungnya bukan keselamatan karena tidak murni dari dalam keluar. Hanya bisa kita lakukan adalah hidup dipimpin oleh Roh. Lanjut 22. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tetapi bagaimana kita mengeluarkan itu? Pertanyaan kan seperti itu Bapak Ibu ya. Percuma kan kita bahas kasih itu begini,
sabar begini, tapi kita cuma bisa tahu teorinya, tidak mengeluarkan itu dalam hidup kita. Nah, ayat 24 ini kuncinya kan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi bagaimana caranya berbuah menjadi milik Kristus, yaitu nempel di batang pokok anggur yang benar itu. Kita harus menempel kepada Kristus. Kita harus hidup dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Nanti buah itu akan keluar dengan sendirinya. Ingat sekali lagi ya, petani itu tidak bisa bikin anggur-angguran ditempelkan di carang itu. Aku sayang sama cabangnya loh, bagus. Aku senang cabangnya ini, melungkernya bagus sekali. Tapi kok gak berbuah ya, tak tempel sama buah, tidak bisa. Dipotong saja yang tidak bisa berbuah. Kita baca ya Matius 11:25. Matius 11:25. Ini kalau kita tahu hal ini, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Matius 11:25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Ini Yesus berdoa, ngomong pada Bapa, yang sebetulnya dirinya sendiri ya. Kalau yang gak ngerti, gak coba yang ini. Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Bener loh ini, ada orang pandai yang saat ini lagi tenar karena mengaku Yesus bukan Tuhan, ada loh ya. Saya tidak perlu sebut nama, Bapak Ibu ingin tahu ya. Hamba Tuhan terkenal, pengikutnya ribuan bahkan jutaan. Akhirnya ngomong aku tidak mengaku Yesus Tuhan. Karena memang disembunyikan bagi orang bijak, dia orang bijak pandai. Diakoni banyak orang pandai. 26, ya Bapa itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kalau Bapak Ibu masih percaya Yesus itu Tuhan, itu Bapak Ibu sudah diserahkan oleh Bapak kepada Yesus untuk menjadi miliknya Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian ini orang-orang pilihan yang sampai saat ini masih beriman toh kepada Yesus kan? Karena Anda tidak bisa ngerti Yesus itu Tuhan kalau enggak Bapak yang bikin itu. Anda tidak bisa ngerti Bapak kalau enggak Yesus yang bikin Anda mengerti Bapak. Dan bagian terakhir tadi apa? Orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kalau Bapak Ibu ini percaya Yesus, itu Tuhan Yesus sendiri yang berkenan menyatakan dirinya kepada Anda. Cobaan Anda percaya, Injilono seseorang sampai muru nek Tuhan tidak nyatakan, tidak akan ngerti dia bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau Bapak Ibu sampai di titik ini mengenal Yesus itu Tuhan, itu Anda dipilih oleh Yesus dan Yesus berkenan menyatakan dirinya sebagai Tuhan kepada Anda. Masih ingat ketika Tuhan ngomong sama Musa, aku adalah akulah Yahuwah. Aku belum mengenalkan diriku sebagai Yahuwah kepada Abraham. Waktu ketemu Abraham, aku mengenalkan diriku sebagai El Shaddai. Dia belum tahu bahwa yang dia sembah itu Yahuwah namanya. Karena dia memperkenalkan dirinya kepada Abraham sebagai El Shaddai. Kepada Musa dia ngomong, akulah Yahuwah, penguasa semesta alam. Dia ngomong, akulah Yahuwah Sebaot. Akulah Yahuwah penguasa seluruh tentara semesta ini. Itu memperkenalkan dirinya kepada Musa. Begitu pula ketika Yesus memperkenalkan dirinya kepada Anda sebagai juru selamat, itu adalah kebahagiaan kita. Anda coba nginjil sampai muru kepada seseorang yang bukan pilihan Tuhan, tidak akan dia mengerti.
Jadi semua yang diserahkan Bapa yang nempel di pokok anggur Yesus. Memangnya bisa setiap carang ditempelkan di pokok itu? Tidak bisa, kalau enggak Bapak sendiri yang mengambil carang itu ditempelkan kepada pokok itu enggak akan bisa nempel sendiri. Kalau tidak sengaja nempel sebagai benalu sama petaninya akan dicungkil, dibuang benalu itu. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apa yang membuat kita letih lesu? Hukum Taurat. Karena kita tidak akan pernah berhasil memenuhi hukum Taurat. Itu membuat kita letih lesu dan berbeban berat. Dan dia memberikan kelegaan dengan menggantinya, ayat 29, pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dan ini hanya dikatakan Yesus sebetulnya untuk orang-orang pilihannya. Jadi dikatakan orang yang meninggalkan Yesus, apes gak karuan, bloknya gak karu-karuan ya, saya boleh ngomong kasar ya. Karena apa? Ketika kita boleh mengenal Yesus itu Tuhan, itu keberuntungan kita. Kita dipilih, kita dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar itu. Untuk mengalami aliran Roh Kudus dari pokok anggur yang benar itu. Karena enggak nempel, enggak akan bisa dialiri Roh Kudus. Lanjut ke Yohanes 15 ayat 1. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Karena soal berbuah enggak akan mungkin berpisah dari ayat ini. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ini saya katakan tadi. Tidak ada Tuhan Yesus bikin buah-buahan ditempelkan, tidak ada. Engkau nggak berbuah tak potong, berbuah tak bersihkan supaya semakin banyak buahnya. Nah, jangan sampai kita tidak berbuah. Sekecil apapun satu biji pun berbuahlah. Karena dengan begitu engkau akan diurusi sama Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Biarkan hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini satu-satunya cara untuk berbuah. Tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita mau belajar sabar, tidak bisa. Belajar rendah hati, sukacita, tidak akan bisa. Saya sudah 20 tahun mengajar dan saya sudah melihat orang-orang yang saya ajar. Tidak bisa mau berbuat seperti apa. Yang bisa dilakukan adalah tinggal di dalam Yesus. Maka Roh Kudus dari Yesus itu akan mengalir dalam hidup kita. Menghasilkan tadi itu manifestasi-manifestasi yang di bagian awal kita pelajari, nanti ujung-ujungnya nanti akan menghasilkan buah. Ayat 7 lompat ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, perhatikan, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ingat, Yesus itu bagaimana? Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu juga Tuhan. Dan firman itu menjadi manusia Yesus. Jadi tinggal di dalam Yesus berarti tinggal di dalam firman. Yesus di dalam kita berarti firman di dalam kita. Makanya saya enggak pernah bosan mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Sebab itu satu-satunya cara untuk menghasilkan buah. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa yang Bapak Ibu kehendaki? Ayo, apa yang engkau kehendaki dalam Kristus? Ya buah-buah tadi itu sebetulnya harusnya.
Kalau Anda menghendaki yang lain, Anda salah alamat. Karena ketika Anda memutuskan mau menempel kepada pokok anggur yang benar itu. Ingat ya, Tuhan memberikan kebebasan, keputusan kita memutuskan. Dia memang sudah pilih kita. Tetapi dia memberikan kemerdekaan apakah engkau mau terima pilihan itu atau tidak. Ketika kita mau menerima pilihan itu, kita menempel pada pokok anggur yang benar. Sebetulnya kita sedang menghendaki untuk berbuah. Jadi, kita review lagi hidup kita. Mulai sekarang kalau Anda masih dalam tracknya, dalam rel yang benar, kalau engkau ditanyai, apa yang engkau kehendaki? Berbuah, itu harus jawabannya. Dan kamu akan menerimanya, yaitu engkau tinggal di dalam Yesus, yaitu engkau tinggal di dalam firman, firman tinggal di dalam engkau. Engkau akan berbuah. Karena ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ada atau yang kepingin Tuhan, aku ingin menyenangkan engkau, bikin aku kaya Tuhan, aku mau berbuat amal. Bukan itu yang bikin Tuhan senang, ini loh yang bikin Tuhan senang. Ketika kita berbuah banyak. Karena apa? Karena Bapak ini pengusaha kebun anggur. Kita baca di atas kan, Bapak ini pengusaha kebun anggur. Pengusaha kebun anggur paling seneng kalau pohon anggurnya berbuah banyak. Ingat, Bapak kita ini adalah pengusaha kebun anggur. Tidak ada pengusaha yang mau rugi. Siram gak berbuah gak apa-apa. Tidak ada, namanya pengusaha kepingin ada buah. Jadi kita harus berbuah. Tapi bagaimana Pak? Tahapan-tahapannya berbuah. Aku nggak ngerti Pak. Mosok langsung pokoknya baca firman terus berbuah. Ayo kita pelajari pelan-pelan ya. Ini saya akan membuat semudah mungkin. Supaya anak kecil pun bisa paham kalau dia mau mengikuti. Kita kembali lagi ke atas tadi Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 ya. Tetapi buah roh ialah yang pertama apa? Kasih. Ingat ya. Dasar dari semua buah roh itu adalah kasih Bapa. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga ia memberikan putranya yang tunggal. Jadi yang pertama buah itu memang harus kasih dulu. Jadi kita belajar mengasihi. Belajar mengasihi. Kalau tidak ada buah, kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hidupmu, tidak bisa kamu mengasihi. Seperti yang Tuhan kasih. Karena Tuhan ngomong kan, aku memberikan perintah yang baru kepadamu. Apa perintahnya? Kasihlah sesamamu seperti, bukan yang perintah baru. Seperti Yesus mengasihi engkau. Jadi, seperti Bapa mengasihi dunia ini. Seperti Bapa memberikan matahari kepada yang baik, kepada yang jahat. Itu loh kasih. Jadi perintah yang baru. Kasih sesamamu seperti Yesus mengasihi. Ini awalnya ini. Modalnya apa tadi? Ingat, kita sudah dipilih. Kita ini loh. Apakah dipilih karena kita kegantengan? Apakah kecantikan? Apakah terlalu hebat kita? Enggak. Ya karena Tuhan Yesus tiba-tiba mengasihi kita gitu aja loh. Ada alasan untuk Tuhan Yesus mengasihi kita? No. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan untuk mengasihi. Aku tak mengasihi istriku kan karena istriku itu baik, suka masakin aku. Itu ada alasannya Mas Ian. Mengasihi versinya Yesus tidak pakai alasan. Kon senang masak, masakanmu cemplang, aku tetap mengasihi engkau. Itu loh. Suamiku, walaupun engkau suka begini, begadangan, gak ngurusi aku mengasihi engkau. Anak yang gitu kepada orang tua, walaupun kau gak bisa beri no aku, ini,
tapi aku mengasihi engkau. Orang tua gitu kepada anaknya, walaupun engkau ini sih membencekno, membuat aku kecewa banyak hal, tapi aku mengasihi engkau. Pada semua orang, engkau akan mengasihi seperti Yesus mengasihi kita dengan kasih yang agape. Ini modal awal. Ini buah pertama yang hanya bisa dihasilkan oleh orang yang mengalami kasih Bapa. Kalau Anda tidak mengalami, kalau hidupmu masih penuh dengan ngersulo, ya toh, bangun tidur wis bersungut-sungut, itu berarti engkau enggak ngalami kasih Bapa. Engkau enggak akan bisa berbuah yang namanya kasih. Bagaimana engkau menjadi berbuah kasih? Tidak ada yang bisa engkau lakukan. Engkau hanya mulai mensyukuri, Tuhan terima kasih engkau mengasihi aku. Terima kasih Tuhan, aku terhitung sebagai orang yang engkau pilih. Lakukan itu terus. Nanti tidak sadar, keluar mentil buah kecil, kasih itu mulai keluar dalam hidupmu. Tidak usah engkau usahakan. Kasih itu kan keluar sendiri. Ketika engkau mensyukuri kasih Bapa, mensyukuri kasih Tuhan Yesus, mensyukuri suami yang ada padamu, istri yang ada padamu, anak yang ada padamu, orang tua yang ada padamu, pekerjaan yang ada padamu, dompet yang ada padamu, bu isine piro. Ketika engkau mulai belajar mensyukuri itu, menikmati kasih Bapa di dalam hidupmu. Itu loh modal ketika engkau menikmati cairan dari pokok anggur yang benar ini datang, engkau terima, engkau syukuri. Keluar. Ceplik, masih bunga. Bunga ini harus dilindungi kan, terus. Engkau syukur terus. Bersyukur terus. Karena itu kenapa ada tulisan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena ini modal awal engkau berbuah yang pertama, yaitu kasih. Ketika engkau bisa mensyukuri kasih Bapa, maka kasih itu akan nanti keluar dalam hidupmu. Engkau harus mulai dengan bersyukur. Seperti seorang petani ingin menghasilkan buah dari pohon anggurnya, dia tidak akan ngutak-ngutik caranya, dia akan mulai ndangiri tanahnya, kasih air, kasih pupuk. Ya itu, kita harus mulai dengan memupui hidup kita ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau orang bersyukur, ingat yang saya sering sampaikan, nek orang sedang syukuran, piring pecah itu nggak akan ngamuk. Nggak apa-apa, piring si akeh, ngambil lagi rawonnya ya si akeh sak gentong gitu ya. Karena lagi syukuran, nggak ada ngamuk-ngamuknya, guyu, mesam-mesam guyu. Ketika Anda bersyukur, itu modalmu untuk mulai mengeluarkan buah kasih itu. Dan kalau buah pertama keluar, kasih itu ada. Kasih itu apa? Kasih itu adalah Bapak sendiri. Kasih itu Tuhan sendiri. Kalau engkau sudah mengetahui, iya ya aku sekarang bisa mengasihi dia. Walaupun jahat, aku bisa mengasihi dia. Bisa ya, aku sekarang bisa mengasihi ya. Karena wajahnya Tuhan Yesus mulai ada dalam hidup kita. Wajahnya Bapak mulai ada dalam hidup kita. Ada seorang remaja, ketika rambutnya dibentuk gini, disisirin, aku kok wis mirip iku yo. Won Bin, mirip Taeyong, mirip Andy Lau. Apa yang dirasakan hatinya? Hatinya bagaimana? Seneng. Aku wis mirip yo, mirip Michael Jackson. Padahal pakai topi, kaos kakian, sarung tangan, mirip Michael Jackson ngomongin. Seneng hatinya. Ketika kita sudah mulai keluar buah yang pertama kasih, pasti buah kedua akan menyusul. Sukacita. Itu dengan sendirinya Bapak Ibu akan keluar sukacita itu. Ketika engkau menyadari engkau semakin mirip dengan Bapak, semakin mirip dengan Yesus, engkau akan mengalami sukacita. Sama seperti anak kecil ini yang pakai helm, terus ngomong Satria Baja Hitam, pasti senang hatinya. Karena apa? Aku sudah mirip Satria Baja Hitam.
Seperti cewek-cewek ini, wah aku kok sudah mirip nganu ya. Apa yang bintang cewek? Aku seperti apa? Blackpink misalnya. Rambutku sudah sama Blackpink. Seneng kan hatinya kan? Dicek liru, didelok ngoco, ada kaca lewat di ngoco lagi kayak Blackpink. Karena apa? Sudah mirip dengan idolanya. Begitu pula ketika buah pertama ini keluar kasih ini. Engkau akan nyusul keluar buah yang namanya sukacita. Kalau engkau sudah ada kasih ini, setiap hari hidupmu itu akan melihat dengan mata kasih. Isinya sukacita aja nanti. Gak bisa toh, kamu misalnya mangan sego mbek kerupuk sukacita, ya apa carane sukacita, Pak, sego mbek kerupuk, Pak. Dompet kosong, Pak, dompetku kuru, kakean diet, kalau isine, kalau lemak eblas. Ya apa sukacita? Nggak bisa, dengan cara dunia nggak bisa. Tetapi kalau engkau sudah menyadari kasih itu, aku kok semakin bisa mengasihi orang ya. Semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Kecuali kalau Tuhan Yesus itu bukan idolamu. Nggak bisa ngomong kayak gitu. Anda salah tempat, salah jalan. Kenapa engkau nempel kepada pokok anggur yang bukan idolamu? Kalau itu Tuhan Yesus idolamu, engkau akan senang ketika engkau menjadi serupa dengan dia. Akan muncul yang namanya kasih. Sukacita. Kalau enggak keluar sukacita, aneh itu. Jangan-jangan ada salah jalan. Salah tempat. Ya. Enggak di sini tempatmu berarti. Ketika engkau sudah keluar buah kasih, keluar buah sukacita, engkau semakin cinta sama Tuhan Yesus kan? Engkau akan belajar seperti dia. Yo, siapa sih nggak kepingin seperti idolanya? Sing seneng Michael Jackson akan nyoba joget-joget kayak Michael Jackson kan? Siapa sih nggak kepingin seperti idolanya? Kalau Yesus ngomong, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Baca lagi yang atas tadi supaya jelas. Matius 11:29. Dan belajarlah pikulaku yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan ini dibuat apa mendapat? Mendapatkan artinya apa? Buah ketenangan, buah damai sejahtera itu akan keluar dengan sendirinya ketika engkau memikul kuk itu. Ketika engkau belajar lemah lembut dan rendah hati. Ketika engkau semakin menyerupai Yesus, semakin engkau belajar, iya ya Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Aku mau belajar lemah lembut dan rendah hati. Aku mau seperti dia. Ketika engkau mengusahakan hidupmu seperti dia, akan keluar yang namanya damai sejahtera. Ini akan keluar dengan sendirinya. Engkau akan kemana-mana damai sejahtera. Tidak bisa toh engkau belajar damai sejahtera, ya apa caranya belajar damai sejahtera? Tidak bisa. Ada orang yang belajar mensugesti dirinya untuk senang, sukacita. Terus untuk membuktikan apakah dia benar sukacita, dihipnotislah dia. Tring, nangis-nangis. Berarti di dalam hatinya nangis, cuma dia pakai topeng sukacita. Tapi beda dengan orang yang belajar lemah lembut dan rendah hati, dia akan mengalami ketenangan, dia akan mengalami damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Ini sebetulnya modalnya ada satu lagi yang namanya tidak takut tadi. Yang contoh pertama tadi ya, yang kita baca bagian pertama tadi saya terangkan bagian pertama. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita tidak takut. Itu modal juga untuk mendapatkan ketenangan. Tapi itu akan berjalan dengan seiring kita belajar lembah lembut dan rendah hati. Maka engkau akan mendapatkan ketenangan itu, damai sejahtera. Tidak mudah ini. Karena saya sendiri dulu ya merasa aku sudah tenang, sudah damai sejahtera. Tapi ketika saya suatu saat kapan hari itu sakit berat itu baru teruji. Tuhan menampakkan diri kepada saya, dia ngomong, dia ketawa saja.
bibirnya diam tapi ada suara, kenapa kamu takut? Dengar suara itu loh, saya langsung damai sejahtera, damai sejahtera. Saya baru tahu, oh iya damai sejahtera enggak bisa aku usahakan, aku pelajari, aku latih, enggak bisa. Damai sejahtera itu, ketenangan itu muncul ketika kita belajar seperti dia. Belajar untuk lemah lembut dan rendah hati. Nanti damai sejahtera itu akan keluar dengan sendirinya. Karena buah itu akibat. Buah enggak bisa engkau apa-apain, engkau harus melakukan tadi itu macam-macam. Tanah, nyirami, ngasih pupuk, baru keluar buah. Engkau enggak bisa muntir-muntiri buahnya pakai telempung ditempel, enggak bisa. Buah itu akan keluar seiring dengan aliran air dari pokok anggur yang benar itu menuju hidup saudara. Jadi damai sejahtera itu akan keluar dengan kesendirinya. Dan engkau kalau benar-benar belajar memikul kuk Tuhan, buah berikutnya akan keluar, namanya kesabaran itu. Karena apa? Kuk yang dikenakan Tuhan Yesus itu enak. Dan bebannya ringan. Orang gak sabar kalau apa? Kalau ada beban berat dong. Pasti gak sabar. Tapi kalau ringan, sabar gampang. Sabar, anakmu itu disabari, oh anakmu gak nakal kayak aku, dia nakal kayak aku, gak sabar kok. Nah gitu ya. Karena apa? Bebannya berat. Bebanmu ringan, kamu sabar, aku berat. Nah, ketika kita belajar mengenakan kuk yang ringan dan enak itu, menyadari, mencoba, menikmatinya, penuh ucapan syukur, menjalaninya dengan setia, itu akan keluar sendiri namanya kesabaran. Engkau lama-lama akan belajar sabar, keluar sendiri, itu buah. Ingat ya, buah itu keluar. Tidak bisa dibentuk, buahnya tidak bisa. Lain dengan kita bikin kendi, bikin bejana, itu kita bentuk dengan tangan, bisa buah tidak bisa. Keluar nanti namanya kesabaran ini. Kalau tidak bisa dibikin, kenapa Pak Rasul Paulus menulis semuanya itu? Itu sebagai tanda, sebagai rambu-rambu untuk kita memeriksa diri kita. Aku sudah berbuah yang mana ya? Kalau belum, ada something wrong, ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Bergereja, berkristen ini. Karena itu saya tadi ngomong, Anda harus mengawali tahu bahwa Anda dipilih Tuhan. Bahwa Anda mensyukuri pilihan itu. Dan Anda mulai buah pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, keluar kesabaran. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ini keluar dari orang yang bagaimana perkataan seperti ini? Keluar dari perkataan orang yang murah hati. Ayo, nek saudara murah hati tak gitu. PPN jupun kabeh, gitu ya. Itu berarti murah hati kan? Dan kalau kita tinggal di dalam pribadi yang murah hati itu. Ingat ya, buah roh hanya bisa dihasilkan kalau kita tinggal di dalam Yesus. Kalau kita tinggal di dalam pribadi Yesus, pribadi yang murah hati itu. Masa sih engkau enggak kelunturan jadi murah hati? Jangan-jangan engkau enggak sedang di dalam Dia. Kalau engkau di dalam oknum yang sangat murah hati itu, yang rela meninggalkan keilahiannya di sorga, turun menjadi manusia yang hina, untuk engkau yang, apa jasamu? Enggak ada. Apa enggak murah hati pribadi itu? Yang memberikan hujan kepada orang baik dan kepada orang yang jahat, memberikan matahari kepada orang baik dan kepada yang jahat, apa enggak murah hati? Kalau Anda disuruh nyemplung ke tong minyak, keluar lagi, mosok sih kalau minyak-minyaknya di dalam rambutmu, di kulitmu, sidik-sidik ada atau pasti?
Begitu pula kalau engkau benar tinggal di dalam Yesus yang murah hati. Jadi kalau engkau merasa belum murah hati, periksa apa engkau sudah nyemplung, apa engkau sudah tenggelam di dalam pribadinya yang murah hati itu. Kalau engkau tinggal di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan tinggal di dalam hidupmu, gak bisa enggak. Buah murah hati, kemurahan itu akan keluar. Pasti akan keluar. Mas, bisa mulai sekolah lebih ke jam 09.00 Mas yo. Bojone mulai jam 10. Ya terserah deh. Mau murah hati apa enggak deh, terserah deh. Itu sederhana ya. Tetapi itu bisa Anda hasilkan buah murah hati itu kalau engkau merasakan kemurahan hatinya Tuhan. Baik lagi, berarti harus bersyukur Pak. Iya. Kalau engkau bangun pagi tidak bersyukur kepada Tuhan, engkau nggak akan bisa menghasilkan buah-buah ini. Sungguh tidak bisa. Bagaimana engkau mau murah hati? Janji mbak aku mulai jam 09.00 kok mulai jam 10 ngamuk ngambek marah wis. Gak ngerti bojone bane kempes. Nuntun mulai jam 10 akhirnya. Ini buah-buah ini keluar dengan sendirinya. Kalau kita tinggal di dalam Dia. Nah, saya tanya kemudian buah berikutnya apa? Kebaikan. Kalau Anda sudah murah hati. Ayo, kalau ada orang ngasih engkau tiba-tiba, Pak, tak kasih ya, aku oleh berkat ini, mulai saka luar negeri ya kayak berkat. Oleh-oleh. Orang itu murah hati tau, kita enggak nyangoni dikasih tahu-tahu ya. Anda nyebut orang itu apa? Baik. Orang yang sudah keluar buah kemurahan, enggak mungkin enggak jadi keluar buah kebaikan. Apa sih Pak namanya buah kebaikan itu Pak? Murah hati kan sudah baik. Enggak cukup itu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang tidak baik dijadikan baik. Ini perlu yang tadi kita pelajari di awal itu. Ketika roh Tuhan berkuasa atas kita, mata kita melihat rancangannya. Ketika melihat padang gurun itu, Bilia ngomong, ini kebun buah-buahan. Pohon aras yang ditanam di tamannya Tuhan. Nah, ketika engkau melihat keadaan yang tidak baik, engkau menyatakan baik ini. Itu kebaikan. Tahu kenapa Tuhan dikatakan tidak ada yang baik, hanya Tuhan yang baik. Karena apa? Karena kita yang berdosa ini. Tuhan ngomong, enggak nak, engkau sudah ditebus, engkau enggak berdosa. Engkau layak masuk kerajaan sorga. Betul enggak Bapak Ibu? Ada yang merasa dirinya tidak berdosa? Ada yang merasa sempurna? Layak masuk sorga? Tidak ada toh, semuanya berdosa toh. Tapi ketika nanti Bapak di akhir zaman, dosa ini wakai gitu. Tiba-tiba ada wajah Yesus, enggak nak, engkau enggak berdosa. Yang tidak baik, aku nyatakan engkau baik. Ini loh kebaikan. Ini loh buah kebaikan. Jadi ada bedanya ya kemurahan sama kebaikannya. Kebaikan ini, wis tang. Mau tau mungkin api pancene, barang ketok api ya. Bayangkan Tuhan Yesus melihat kita muak enggak? Muak toh. Tapi ketika kita berkumpul di sini, dia hadir enggak? Hadir karena apa? Dia ngomong, anak-anakku yang baik, aku hadir. Ayo jajal, teman-teman mau ngundang, teman-teman yang brengsek ngundang, mau datang enggak engkau? Enggak mau toh. Engkau kalau pernah datang, kalau temanmu itu baik. Begitu pula Yesus mau hadir di sini, apakah engkau baik? Enggak, kita ini enggak baik. Tetapi Tuhan datang karena kita ngomong, enggak nak, engkau baik. Karena itu tidak ada yang baik, hanya Tuhan yang baik. Kebaikan ini membuat apapun kita yang tidak baik
Tuhan jadikan baik. Apakah Anda pernah mensyukuri istrimu yang baik, suamimu yang baik, anakmu yang baik, pekerjaanmu yang baik, uangmu yang baik, kesehatanmu yang baik? Kalau engkau mensyukuri apapun itu baik, Tuhan terima kasih. Engkau sedang menghasilkan buah yang namanya kebaikan ini. Ketika engkau memunculkan matahari kepada yang baik maupun yang jahat, itu loh buah kebaikan. Angel toh, bayang none angel, makanya tidak bisa kita mengerjakan sendiri. Kalau bukan Roh Kudus mengerjakan di dalam kita tidak mungkin bisa menghasilkan buah ini. Ketokannya sama ya, buah-buah ini sama orang-orang dunia hasilkan. Sama tapi tidak beda. Tidak sama sekali. Buah yang ketujuh, kesetiaan. Kalau engkau sudah menghasilkan buah kebaikan, apakah ada alasan untuk tidak setia? Ayo. Semua ketidaksetiaan itu berawal dari merasa tidak baik. Aku enggak mau belanja ke orang itu, orangnya pelit, enggak diimbui blas. Tuku Lombok enggak diimbui Brambang, misalnya gitu ya. Aku tak belanja di toko itu aja, murah, aku beli Lombok diimbui Brambang, misalnya gitu. Akhirnya tadinya belanja di sini enggak setia, pindah ke lain. Karena apa? Enggak baik dia. Tetapi orang-orang yang sudah menghasilkan buah kebaikan, mau enggak mau akan keluar buah berikutnya yang namanya kesetiaan. Saya sendiri ya heran Bapak Ibu, terus terang ya. Bapak Ibu ini loh, di gereja welek gini kok ya masih setia di sini gitu loh. Makanya loh gereja-gereja yang baik-baik, bagus-bagus. Ujiannya lebih enak, ada asirnya ganteng dan ayu. Kok Bapak Ibu masih setia di sini? Tentu karena sadar tidak sadar Anda sudah punya buah yang namanya kesetiaan. Tapi buah itu kan kadang-kadang masih kecil. Sama Tuhan akan dibersihkan. Supaya berbuah lebih banyak. Cara membersihkan Tuhan bagaimana supaya berbuah lebih banyak? Tuhan akan izinkan kadang-kadang godaan itu datang. Untuk engkau lebih setia lagi. Itu prinsip saya. Semakin besar godaannya, semakin aku akan setia. Saya sudah saksi bolak-balik kan apa yang saya tinggalkan untuk saya tetap setia di sini. Buah ini akan keluar, kesetiaan ini setelah buah kebaikan itu ada dalam hidupmu. Jadi engkau baik enggak? Pasti ada baiknya sudah, tapi enggak tahu buahmu lebat apa enggak buah kebaikan ini. Tetapi kalau engkau enggak punya buah kebaikan, engkau enggak akan ada keluar buah kesetiaan. Dan kalau engkau sudah menghasilkan buah kesetiaan, akan keluar buah yang ke-8, kelemah lembutan. Lemah lembut ini apa sih sebetulnya? Banyak ini, luas. Salah satunya lemah lembut ini adalah apa? Yang paling gampang apa? Dicongkrakno gitu. Ada apa sih kok aku dicongkrakno ya gitu ya. Lemah lembut salah satunya ya. Kalau engkau sudah setia, engkau akan belajar untuk menghasilkan buah lemah lembut ini. Ya, coba engkau setia sama suamimu aja lah. Ayo, nanti kan ada sing jelek-jelek dari suamimu, engkau bisa menerimanya atau bisa memakluminya. Itu kelemah lembutan sudah. Wis bojoku iki pancene ngene kok pasti kok anggar mari disaponi kotor maneh misale ya. Tapi selama engkau masih setia dengan bojomu itu engkau akan lemah lembut. Ya wis tak saponi meneh. Ya toh? Itu kelemah lembutan, itu contoh sederhana dari kelemah lembutan. Engkau akan lemah lembut pasti. Buah itu akan keluar seiring dengan engkau melebatkan buahmu kesetiaan. Dan
orang yang bisa lemah lembut, buah yang terakhir akan keluar dengan sendirinya juga namanya penguasaan diri. Ya toh mau gak mau kan engkau menguasai diri toh. Meh tak omeli percuma tetep ae kotor tak saponi ae wis. Akhirnya engkau bisa menguasai mulutmu, ndak jadi ngomel kan? Karena apa? Tak omeli gak tak omeli tetep ae kotor kok iki. Akhirnya engkau akan bertindak langsung lemah lembut dan keluar namanya penguasaan diri. Tetapi penguasaan diri juga gitu, semua ada levelnya, semua 9 buah ini ada levelnya, masih buah 1 pentil, masih 2 biji, 3 biji, itu akan Tuhan proses dibersihkan carang itu, supaya semakin banyak berbuah. Hari ini saya menjelaskan 9 buah ini tidak dengan yang rumit-rumit dari bahasa Yunani dan sebagainya, saya jelaskan dengan sangat sederhana untuk saudara paham bahwa ini semua akan terjadi hasil dari Roh Kudus berkarya di dalam hidupmu. Jadi engkau nggak ngerti bahasa Yunani-nya nggak apa-apa. Karena apa? Bukan engkau yang melakukan buah ini. Roh Kudus yang akan menghasilkan buah ini dalam hidupmu ketika engkau membiarkan Dia memimpin hidupmu, menguasai hidupmu. Ketika engkau membiarkan dirimu tenggelam di dalam hadirat Roh Kudus, tenggelam di dalam firman Tuhan. Saya ini kan sejak kecil toh, kenal yang apalagi namanya Pak Haryono, Pak Kartimin, Bu Lami, kan sudah sejak kecil saya tahu. Dan saya juga kan melihat bagaimana perubahan sikap, perubahan tutur kata, perubahan gerak-gerik. Ya buah-buahnya pasti semakin lebat, saya melihat begitu. Entah sadar nggak sadar ya. Tetapi ya seperti itu keluarnya buah-buah 9 buah itu. Nggak usah bingung bagaimana aku supaya berbuat lebat dalam kesabaran ya, dalam kasih ya, dalam sukacita ya. Nggak usah bingung. Saudara belajar firman Tuhan, saudara tunduk pada firman Tuhan, belajar menundukkan diri. Tadi dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, dia akan menyalibkan diri ya, menyalibkan dagingnya ya. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kenapa sih Rasul Paulus kok jentren semua ini loh? Buah-buah daging, ini loh buah-buah roh. Itu enggak bisa engkau upayakan. Aku enggak mau buah daging, aku mau buah roh, enggak bisa. Itu pekerjaan roh, Anda hanya bisa tunduk, tinggal di dalam Tuhan. Yesus ngomong, engkau enggak bisa berbuah kalau engkau enggak tinggal di dalam aku. Jadi secara sederhana 9 buah roh itu seperti itu tadi Bapak Ibu ya. Sederhana sekali. Mau dibikin ruwet saya bisa, nanti tak cari bahasa Yunani dan sebagainya. Tapi enggak terlalu penting. Dalam hal buah roh ini yang penting Anda berbuah. Kadang-kadang Anda enggak paham. Enggak sabar kok. Enggak lah, kamu sudah sabar. Cuma mungkin belum terlalu sabar. Buahnya mungkin masih 2-3 biji. Enggak apa-apa. Roh Kudus akan proses dibersihkan. Selama engkau menghasilkan buah, maka engkau tidak akan dipotong. Itu ada harapan bahwa dia akan membersihkan dirimu untuk terus berbuah. Tetapi memang ada bagian kita. Apa tadi? Mulailah bersyukur dalam segala perkara. Nanti buahnya akan terus lebat buahnya. Bersyukur itu kalau bagi menurut saya loh ya seperti pupuk yang ampuh untuk buah-buahmu semakin lebat. Mensyukuri apapun yang ada dalam hidupmu. Itu pupuk yang ampuh untuk engkau menghasilkan 9 buah roh ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Ajar kami bersyukur dalam segala perkara. Ajar kami menempel kepadamu terus erat Tuhan. Ajar kami tinggal di dalam Engkau, tinggal di dalam firman-Mu. Ajar kami Tuhan supaya membuat firman ini ada di dalam kami. Sehingga firman itu tinggal di dalam kami. Tuhan, Bapa yang di sorga, Engkau pengusahanya. Engkau tidak biarkan kami berbuah sedikit. Engkau tentu akan menggoyang kami, membersihkan kami.
supaya kami semakin banyak berbuah. Tuhan, ini kami. Kami mau setia kepadamu. Biarlah Engkau yang akan bikin kami berbuah banyak. Tuhan, hamba-Mu rindu. Kebun anggur kecil di sini nih Tuhan. Boleh kecil kebunnya, tetapi buahnya lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu bersyukur untuk semua yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.